Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wah, memang sangat ngeri sekali ya, yaitu Pilpres 2024 mendatang ya. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ternyata itu salah. Di sini bahkan dari Adian Apitupulu mengatakan ya, yaitu ketika di wawancara di TV One. Di sini bahkan ya kurang lebih menyebut yang melempar isu 3 periode itu ternyata wow, pasti Anda juga tidak menyangka ya, ternyata apa yang disebutkan oleh Adian Apitupulu di sini. Saya bahkan juga tidak percaya tentang isu perpanjangan masa jabatan itu dari Presiden Joko Widodo. Bahkan sampai detik ini juga saya tidak percaya ya. Tetapi kenyataannya apa yang dikatakan oleh Adian Apitupulu ini ya terlihat benar dengan kondisi perpolitikan saat ini, yaitu ternyata mulai dari Kaisang yang hanya 2 hari saja sudah menjadi ketua umum PSI, dan di sini juga setelah diputuskannya usia capres minimal 40 tahun dan pernah menjadi kepala daerah melalui pemilihan umum itu bisa mendaftar capres dan cawapres. Dan saat ini juga setelah beberapa hari diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, saat ini Gibran juga sudah melenggang maju mendaftar di KPU sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini kalau kita runtut pada waktu lalu ada isu perpanjangan masa jabatan, ada isu 3 periode, ya kita saat ini apakah memang benar-benar ya, yaitu isu perpanjangan 3 periode di sini dari Presiden Joko Widodo sendiri ya. Kalau menurut saya sih tidak salah kalau masyarakat awam berpikiran seperti itu. Karena kondisi perpolitikan saat ini menurut saya sangat wow banget. Ya, tetapi memang kita harus move on ya, lagi-lagi itu sudah diputuskan MK dan saat ini Gibran juga sudah didaftarkan di KPU. Menurut saya ya kita harus bangkit lah untuk memenangkan calon presiden pilihan kalian ya. Siapa lagi kalau bukan Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Menurut saya itu yang paling pas lah, karena menurut saya sudah teruji dan rekam jejaknya juga sudah jelas, yaitu anti terhadap kelompok radikal dan bahkan juga tegas terhadap koruptor. Di sini bahkan juga Denny Siregar bahkan tercengang ya di sini. Cerita di balik layar Adian yang pasti bikin kalian semua tercengang. Nah, di sini memang Adian Apitupulu menyebut ketika Presiden Joko Widodo datang meminta rekomendasi menjadi wali kota Solo dikasih sampai 2 kali, dan juga ketika meminta rekomendasi dari PDIP menjadi gubernur DKI juga dikasih, dan juga sampai saat ini ketika menjadi presiden sampai 2 periode juga dikasih. Kurang apa coba? Dan bahkan pada waktu lalu Gibran juga dikasih. Terus menantunya kurang apa coba? Nah, di sini bahkan juga Adian Apitupulu menyebut hal yang sangat mencengangkan ya di sini. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Nah, di sini sangat keren sekali. Memang sangat mencengangkan ya, ternyata isu 3 periode dan perpanjangan ternyata. Kira-kira Anda lebih percaya Adian Apitupulu atau Presiden Joko Widodo saat ini? Ya, menurut saya pasti akan sangat dilema sekali ya. Apalagi pendukung Presiden Joko Widodo mulai wali kota Solo menjadi gubernur dan bahkan 2 periode di masa kepemimpinan menjadi presiden. Menurut saya sangat bimbang sekali mau percaya yang mana. Tetapi kalau diruntut-runtut
dan apa yang terjadi di kondisi perpolitikan saat ini menurut saya juga ada benarnya, yaitu kata Adian Apitupulu. Dan bahkan dulu saya juga sempat berpikir seperti ini ketika putusan MK yaitu meloloskan Gibran sebagai capres dan cawapres. Apakah isu 3 periode dan masa perpanjangan ini memang keinginan dari Presiden Joko Widodo? Sempat berpikiran seperti itu. Ternyata saat ini juga sudah ditegaskan oleh Adian Apitupulu. Nah, di sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini? Apakah Bang Denny sudah tahu lama siapa yang minta 3 periode? Itu Bang, siapa itu Bang? Was. Di sini masih ingat foto legend ini Bang. Ya, dan akhirnya dikhianati setulang-tulangnya. Paham hasad berkuasa yang membludak, ngeri. Tak disangka roh Orde Baru hidup kembali justru dari Jokowi dan keluarga. Megawati dan PDI Perjuangan kembali harus melawan New Orde Baru yang berpotensi kembali berjaya melalui Jokowi dan anaknya bersama Prabowo. BHS merek sarung terkenal di Samarinda, bukan kaleng-kaleng Adian Apitupulu. Bahkan dari sini yaitu ada berita yang menyebut Adian Apitupulu ungkap akar konflik Jokowi dan PDIP ditolak 3 periode. Di sini Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Adian Apitupulu mengungkap awal mula perseteruan Presiden Joko Widodo dan keluarga dengan PDIP. Adian menyebut PDIP tak merestui permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode dan menambah masa jabatan. Ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kami tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa disetujui, kata Adian dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 25 Oktober. Menurut Adian, PDIP menolak permintaan itu karena tak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP klaim Adian ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Nah, bayangkan kalau konstitusi aja bisa diedit-edit sedemikian rupa, kayak apa ya besok perjalanan negeri di sini ya. Ya, tetapi memang saat ini juga sudah diketok palu dan artinya MK juga sudah memutuskan. Bahkan kemarin ketika usia maksimal capres dan cawapres 70 tahun itu juga ditolak. Nah, di sini bahkan juga dari Liputan 6 yaitu Adian pengkhianatan Jokowi dan keluarga karena PDIP tolak perpanjangan jabatan presiden. Isu 3 periode dan masa perpanjangan jabatan ternyata isu yang dilempar. Wow. Nah, akhirnya memang sangat relevan sekali ya dengan kondisi perpolitikan saat ini. Ternyata yang meminta ya seperti itulah. Di sini dari Joko Lelur, Adian sudah bicara, mari kita buka mata buka hati. Ganjar Mahfud harus menang. Ya iyalah, dah pasti itu. Aku tercengang, tapi cuma sejenak dan kemudian malah jadi terkenang. Cukup lama dengan ucapan Rocky Garong, bajingan tolol dan Cak Nun Fir'aun. Duh Gusti amburadul tenan ambiar. Banyak kemudahan yang didapat terus salahnya di mana kok membelot. Pada akhirnya yang menang itu adalah akal sehat. Yang menang itu integritas dan yang menang itu adalah kebenaran. Jokowi sudah dikasih kesempatan 5 kali oleh PDIP dari nobody menjadi somebody. Jokowi diminta untuk kerja yang dapat nama Jokowi bukan PDIP. Ya seperti itulah. Semoga saja Pilpres 2024 mendatang berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.